Sekarang lagi rame untuk digital, AI. Saya sedih. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa tubuh kita, semua manusia akan didigitalkan. Menjadi transhuman. Itulah kenapa terjadi pemaksaan mandatori untuk memasukkan sesuatu ke dalam darah kita dengan menggunakan jarum. Saya nggak tahu apa namanya. Tidak akan ada pemaksaan kalau tidak ada tujuannya. Nasib Bitcoin gimana? Apakah bagian dari sistem apa enggak gitu? Bagian dari sistem. Karena dia tidak akan ada kalau nggak ada cyber. Titik. Gak usah pusing-pusing. Dia nggak akan ada. Jangan termakan dengan propaganda atau promosi daripada influencer. Semua ada udang di balik batu. Influencer tidak akan bekerja kalau tidak ada keuntungan buat dia. Atau dia sedang memperjuangkan untuk untungnya dia. Udah. Karena selama dia menggunakan internet, maka itu akan hilang dalam waktu sekejap. Makanya jangan lepaskan anak sekolah. Gini ya, kenapa anak itu jadi gagal? Sekarang banyak tawuran dan sebagainya. Berarti sekolah gagal. Masih minta pendidikan. Jadi bukan berarti lembaga pendidikan yang diseragamkan. Menyerahkan anak yang kalian sayang setulusnya, kalian serahkan kepada orang yang tidak sayang. Hasilnya apa? Asal. Ya Bang, tapi kalau misalnya ngomong soal tahun gitu Bang, kira-kira tahun berapa sih microchip itu akan benar-benar ditanam? Ini berproses sejak COVID kemarin, COVID-19 ya nih. Yes. Ini adalah pintu masuk tuh COVID. ID itu 5G. Tuh. Ini apa di sini, Mbak? Apa nih? Baca. Betul. Yang mana nih? Ini mapping. Deep State Mapping Project. Mapping Project dari Deep State. Jadi ini adalah proyek, bukan penyakit. Masa ada namanya penyakit COVID? Ya. Kenapa enggak burut 19? Kan gitu. Nih, siapa yang punya ide? Rockefeller. Ada Henry Kissinger. Itu memang sudah bagian tuh main baby boomer. Rockefeller tuh yang ini ya Bang ya, yang nyiptain konsep makan 3 kali sehari itu ya. Termasuk sistem pendidikan, termasuk merubah pengobatan kesehatan natural remedy menuju ke menjadi medis berbasis obat. Kalau natural remedy, tubuhmu dapat menyembuhkan diri sendiri dan dipercepat atau disupport oleh segala sesuatu yang ada di alam. Iya, bukan herbal loh ya. Jangan salah, karena herbal itu adalah ekstrak. Yes. Kalau ekstrak pasti ada perekatnya. Ada residu. Perekatnya. Itu ya, semua itu. Saya belajar itu memang. D semua. Ya, dissolution, the Great Reset. Work mind, ya. Work mind. Ini adalah agenda Great Reset. Nah, itu tadi yang itu Great. Yang ada di sini. Iya. Tapi ini semua permainannya. Kalau bilang Cina tadi Cina, itu proxy. Iya. Ya. Karena waktu saya kemarin di Cina tuh memang semua kayak apa ya? Kayak kamera tuh beneran ada di setiap sudut tempat. Jadi kayak enggak. Saya mau kasih ini ke Mbak biar nanti Mbak di tempat lain silakan lah. Jadi kita tuh jangan terpusat kepada saya. Jangan terpusat kepada saya, tetapi masing-masing. Aku akan pelajari semuanya lagi. Masing-masing kita itu mulai sosialisasikan, gitu. Karena kalau terpusat misalnya hanya di sayanya ada apa-apa, jangan sampai yang lain mati. Gitu. Jadi maksud saya supaya jamur tuh di mana-mana gitu. Gitu. Sehingga mereka bingung, nih yang mana dulu. Gitu. Bikin komunitas. Ya. Bikin komunitas tapi siapkan orang-orang yang punya hati. Gitu. Untuk menyelamatkan orang lain. Kalau orang itu masih memikirkan keselamatan dia saja, maka itu tidak akan lama bertahan. Hanya senang euforia kumpul-kumpulnya. Tapi begitu digas, akhirnya apa? Hilang satu-satu. Ya, kita jangan takut. Satu orang bisa merubah dunia. Ya. Bukan hitungan satunya, tapi hitungan kekuatan dia yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Itu. Nah, kita
Karena sains, karena empirik itu disuruh berhitung secara Kualitas. kualitatif. Kuantitatif. Kuantitatif. Itu. Sementara kalau bicara kuasa Tuhan infinity itu Kualitas. kualitatif. Ya. Jadi dunia itu Indonesia suka ngurus. Oh ini. Hitung-hitung kuasa Tuhan. Durhaka lu gue bilang. Gitu. Iya dong. Itu. Apalagi? Nasib Bitcoin katanya Pak Dharma. Nasib Bitcoin gimana? Apakah Sekarang ini. bagian dari sistem apa enggak gitu? Bagian dari sistem. Karena dia tidak akan ada kalau nggak ada cyber. Titik. Iyalah. Gak usah pusing-pusing. Dia nggak akan ada. Jangan termakan dengan propaganda atau promosi daripada influencer. Semua ada udang di balik batu. Influencer tidak akan bekerja kalau tidak ada keuntungan buat dia. Atau dia sedang memperjuangkan untuk untungnya dia. Udah. Karena selama dia menggunakan internet, maka itu akan hilang dalam waktu sekejap. Sekarang suruh banyak-banyak orang pancing aja dulu. Setelah datang, brut mati internetnya. Cari, uang gue mana? Uang yang mana? Hilang. Ini. Akhirnya apa? Makanya Great Reset. Reset apa? Semua di reset. Udah deh. Daripada ribet-ribet mikirin itu. Ya. Makanya ada kawan-kawan saya yang dulu sama-sama ikut berjuang. Dia hobinya ke digital. Dia sekarang lagi rame untuk digital. AI. Saya sedih. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa tubuh kita, semua manusia akan didigitalkan. Menjadi transhuman. Itulah kenapa terjadi pemaksaan mandatori untuk memasukkan sesuatu ke dalam darah kita dengan menggunakan jarum. Saya nggak tahu apa namanya. Iya. Tidak akan ada pemaksaan kalau tidak ada tujuannya. Tapi memang banyak banget kasus, karena saya sendiri kan bergerak di bidang holistic health Iya. industry kan. Justru aku bilang industri karena sekarang udah jadi industri juga untuk holistic, kesehatan holistik gitu. Ini saya banyak banget berhadapan dengan orang-orang yang habis vaksin ya. Rata-rata mereka banyak banget yang kena blood clotting memang. Blood clotting, Yes. autoimun. Yes. Tadi malam saya baru ketemu. Banyak banget kasusnya dan saya banyak mencoba bantu mereka Nah, untuk pertanyaannya, kan. mereka itu korban Yes. ketidaktahuan. Yes. Kenapa tidak tahu? Karena tidak mau tahu. Dan memang nggak banyak juga yang memberitahu ini sebetulnya apa kan? Nggak. Signal divine, ilahi yang ada pada diri kita, itu selalu akan ada keraguan. Yes. Don't touch it. Don't do that. Don't accept it. Dan sebagainya. Don't receive it. Itu ada. Tapi dikalahkan oleh sistem yang sudah membiasakan manusia untuk apa? Mandatory. Tidak mau susah. Karena banyak ini, gue sih nggak mau. Tapi gimana kalau nggak, gue nggak bisa ke Bali, Ya. ke mall. Sedih. Cemen banget, Sedih. ya kan? Cemen banget imannya, korbankan jiwanya hanya untuk sesuatu yang akhirnya sekarang menyesal tidak berguna. Nah, orang selalu menuduh, oh ini konspirasi. Bukan konspirasi. Mereka yang nuduh itu konspirasi. Saya membongkar ya permainan udang di balik batu supaya kalian jangan sampai kalian jadi korban. Jadi kalau kalian serang saya, kalian on. Gitu loh. Saya kasih tahu aja. Saya tujuannya nggak dapat apa-apa. Gitu. Aku enggak kok. Dari dulu aku tidak menganggap itu omongan by the way. Makanya saya selalu berbicara. Karena apa? Meyakinkan orang. Catat omongan saya. Time will tell. Yes. Saya udah tahu. Saya punya data. Cuman belum boleh saya buka. Kan gitu masalahnya. Gitu. Karena apa? Template pembuktian itu harus data yang diakuin ada proses standarisasi yang 5W 1H. Apa tuh? What, where, who, when. Oh, oke. Kan sudah distandarin iya, gitu. iya. Standar interogasi sesuatu informasi ya itu. Oke. Tapi tanpa mempertanyakan siapa yang buat, untuk kepentingan siapa yang diuntungkan, nggak pernah ada yang bongkar. Emang harus kayaknya tahu ya where the money goes gitu nggak sih? Ya, Kayak, terus ini duitnya kemana arahnya? ya, gitu kan. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan, siapa yang ngegodok. Itu gampang, cari kejar ke belakang, terus. Gitu loh. Misalnya, Where the money goes. saya punya uang, ya 1 triliun. Oke. Hasil dari mana? Gitu loh.
Ini. Nggak bisa dia breakdown. Iris kuping saya. Gitu. Makanya kenapa Pak Purbaya, kembali lagi ya, bisa menemukan itu. Kenapa? There is no one, ya, pejabat kalau sampai bergelimang harta, uangnya bersih. Nggak, itu. Saya ini menjalani kehidupan dan memahami itu. Gitu. Kan saya lihat gimana caranya. Ternyata apa tadi saya bilang? Kenapa ASN kecil gajinya? Itu permainan psikologi. Diberikan kewenangannya gede, bukan cuma di kepolisian, di mana aja. Celah-celah itu, ya level ini punya kewenangan segini, level ini ya di kewenangan yang dia dapat itu apa ini yang bisa di ini. Kreatif kita udah dilatih dari sekolah. Boleh maling asal tidak ketahuan. Boleh nyontek asal nggak ketahuan. Nah, karakter itu tertanam. Boleh selingkuh asal nggak ketahuan. Semuanya kan begitu kan? Asal tidak ketahuan. Boleh berbuat masalah. Nah, parahnya sekarang ada orang saling mengawasi. Yang ngawasi belum tentu lebih baik daripada yang diawasi. Tetapi karena dia jahat banget, justru yang ngawasin mau menjatuhin ini, akhirnya apa? Yang ini jadi berhati jahat juga. Oh, gue cari juga dia punya masalah nih. Gue ini juga. Inilah namanya hukum cakar mencakar. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala. Nggak ada lagi memuliakan Tuhan. Nggak ada lagi memuliakan itu. Inilah hancurnya moral manusia. Kita ditarik ke frekuensi moral yang rendah. Ya, seharusnya kita pakai standar moral yang diinginkan oleh Tuhan, bukan ini. Kita selama ini kan ditarik ke rendah. Mau naik ke atas susah sekali. Kenapa? Comfort zone sudah membuat kita takut meninggalkannya. Gitu. Makanya mereka-mereka yang tidak punya budaya malu itu karena comfort zone ini apa? Addict. Ya. Apalagi kalau misalnya gini, kapan lagi? Gitu. Oh, saya tinggal sekian lagi. Oh, kayak kalap. Kayak apa? Kayak monyet. Begitu ini langsung begitu ketangkep apa? Tarik sana, tarik sini. Itu kan di kereta bus kan gitu kan? Mulai tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini, tarik sana. Kelihatan semuanya. Iya, waktu awal-awal, oh itu benar, ini benar. Gitu itu aja kerjanya. Kenapa? Tidak ada permainan korupsi yang dikerjakan sendiri. Pasti berjamaah. Gitu. Kenapa? Harus ada layeringnya. Harus ada lapis-lapis. Berarti jadi sistem birokrasi. Ya itu kan makanya sistem yang korup, orang yang baik kalau bertahan di situ, kena. Ya, dia akan terimbas. Ya. Bagaimana memperbaiki sistemnya dong? Atau enggak, boleh, lu tidak ikut, tapi kamu tidak boleh berkiprah untuk memperbaiki, karena itu mengganggu comfort zone. Makanya Pak Purbaya juga kalau ada yang riak-riak orang bilang reshuffle, karena apa? Karena banyak yang terganggu comfort zone-nya. Itu aja kok. Nah, terus mulai bahasanya, jangan berbicara di ruang publik. Alah gimana pejabat publik? Itu saya pernah menjadi pejabat publik. Saya tahu persis. Itu ya. Dan saya mungkin lebih senior daripada mantan presiden dulu. Saya duluan jadi pegawai negeri, gitu loh. Saya berangkat dari bawah. Saya pernah dimarahin oleh atasan. Bukan tiba-tiba jadi raja terus, enggak. Itu loh. Jadi beda. Ya. Beda prosesnya. Kita pernah ditahan pangkatnya berapa tahun? Saya pernah 8 tahun enggak. Bukan karena masalah. Dimasalahin. Beda ya. Ya. Saya bukan curhat, tapi maksud saya itu. Nggak apa, justru cerita dari Bang Dharma tuh menjadi itulah sejarah kenapa saya jadi mau masuk ikut seleksi ketua KPK. Anak muda dulu. Saya mau kerja bener kok malah dikerjain, ini apa ini? Pelajaran gua nggak sesuai. Orang tua saya ngajarin, senior saya ngajarin, kamu nggak usah kejar uang. Integritasmu akan menyertai rezekimu. Ya ikut kan, emang begitu. Ya, kebetulan memang orang tua saya juga keluarga penting banget. Ketika saya dianggap jatuh oleh sistem, orang tua tetap mengatakan,
apapun kamu anak saya. Gitu. Saya tidak peduli penting jabatan kamu, yang penting apa? Jangan kamu jatuh karena uang, jangan kamu mau meraih sesuatu misalnya dengan menghalalkan segala cara, mungkin ngasih wanita apa atau ngasih. Gede hati saya sebagai anak, karena saya anak pertama. Kami 2 bersaudara. Yang ada di saya apa? Sedih juga, kenapa? Saya kok perasaan nggak pernah bikin senang orang tua. Orang tua pasti bertanya, ini anak gue masalah terus. Bukan, karena I'll try to do the best, but the system do not accept me. Itu. Makanya orang nggak tahu bagaimana perjuangan saya di dalam. Bukan saya ini, bukan. I really want to be a good person, a good police, but the system do not accept. Jadi makanya orang selalu bilang gini, sulit kalau kamu begini. Udahlah, kamu pasti gini-gini. Itu sudah menjadi common sense daripada pemikiran orang. Karena apa? Yang pasti adalah ketidakpastian. Daripada begini-begini, mendingan begini-begini. Jadi sudah membuat apa ya? Anekdot-anekdot masing-masing untuk apa? Ya, mencari hiburan masing-masing. Gitu. Jati diri hilang. Karena apa? Value di setiap instansi atau organisasi, baik di pegawai negeri maupun swasta, ya, tetap dia akan mengikuti value dari atasannya. Oh, atasannya. Pasti. Makanya ikan busuk dari kepala. Pasti. Kenapa? Kalau enggak dia nggak aman. Rasa aman itu, kalau dia mengikuti, rasa aman selama dia ada di organisasi atau di perusahaan mana, dia harus mengikuti value daripada atasannya. Karena air itu mengalir dari atas ke bawah. Iya. Seperti lagu Bengawan Solo. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Kenapa? Patternnya udah ada. Dia nggak boleh aku keluar loncat, nggak bisa kan. Kecuali seperti di Jakarta dibikin sodetan. Nah, makanya kita tidak perlu melawan arus. Tapi mari kita merubah arus. Belokkan arus. Tenaga tidak berat. Bagaimana membelokkan arus? Bangun kesadaran. Akhirnya semua belok. Hidup adalah pilihan. Mau kiri, mau kanan. Jangan sampai kamu sen kanan, belok kiri. Mama dong. Nggak apa-apa. Kita sen kiri, tapi sebenarnya kita mau ke kanan. Tapi berubah arus. Nah, gitu. Gitu. Kesadaran, sen kiri, belok kanan. Nah, gitu. Karena bagus kalau makna kanan kan bagus ya. Jangan sen kanan, belok kiri. Waduh, itu bahaya. Saya komunitas sen kiri, belok kanan. Kayak bajai. Supaya apa? Nggak kebaca. Ya. Yang tahu hanya dia dengan malaikat. Kan gitu. Gitu. Jadi komunitas sen kiri, belok kanan. Gitu. Tadi mengenai jasa belum selesai ya? Jasa tadi, aku belum kejawab secara tadi. Ingatkan, jadi tadi kalau internal selesaikan di lembaga pendidikannya. Kalau secara hukum ya harus dibuktikan. Apakah fisik ini dikeluarkan oleh, dan akan terjawab apabila tadi lembaga tersebut punya integritas, menjaga marwahnya, sehingga trust masyarakat atau kebanggaan daripada alumni maupun mahasiswa yang sedang jalan tetap terpelihara. Ya, kalau juga tidak, hukum sangat mudah menyelesaikannya. Tidak usah lama-lama, 3 hari selesai, tergantung nawaitunya. Gitu. Karena kita mudah tahu kok, manusia bohong aja kita tahu, apalagi cuma kertas. Karena gini, kalau saya yang berbohong, maka kertas itu adalah wujud daripada kebohongan saya. Nawaitu saya, niat bohong saya ada di kertas itu. Jadi kalau mau tahu saya bohong, cek apakah administrasi kertas ini prosesnya benar apa tidak. Kan gampang. Bagaimana ngeceknya? Tinggal ikutin aja administrasi, mulai masuk. Gimana sih kalau kita dulu sekolah? Masuk, mendaftar, ini. Ya. Kan ada. Cuma masalahnya kan ditutup rapat-rapat. Ya kan? Kenapa ditutup rapat-rapat? Segala yang ditutup rapat-rapat. Sama seperti aurat. Berarti ada yang ada yang ada yang menjadi rahasia. Entah rahasianya karena ada borok, ya kan? Ini kan dibungkus kan? Atau mungkin kalau dibuka memalukan. Ini kan
pemahamannya. I see. Makanya kan Anda bilang ada aurat ditutup, ya kan? Ya kan? Betul nggak? Berarti karena malu. Ya, ada dua. Mm-mm. Ada bisa malu, bisa karena ada borok. Oh, oke. Kan semua kalau sesuatu, dulu kan ada istilah ini, ada rahasia bank. Mm-mm. Kan saya berpikir, saya ini orang suka ngulik kata-kata. Mm-mm. Kenapa rahasia ya? Oh, alasan mereka apa? Kalau orang ketahuan uangnya banyak, Mm-mm. takut nanti dirampok. Oke. Oke, masuk akal. Itu propagandanya. Mm-mm. Tapi ternyata supaya jangan ketahuan dari mana saja hasilnya atau hasil dari mana. Karena kalau banyak begini, nah lalu muncullah PPATK. Oh, transfer yang masuk jeblok misalnya 500 juta, itu masuk dalam karakteristik suspicious transaction. Jadi transaksi yang dicurigai. Kalau nggak salah sekarang mundur lagi. Berapa gitu. Nah, jadi itu dibikin ini. Nah, siapa yang bikin PPATK ya global. Gitu. Jadi kita mau dibangun supaya kemudian ada kayak pegawai negeri saya dulu apa, suruh bikin laporan harta kekayaan. Tapi ada pasal gratifikasi. Jadi pasal gratifikasi tanpa sadar ya, mengeliminir jiwa sosial manusia. Karena dapat dari mana lo? Gitu kan? Nah itu. Ada salah, ada benernya. Ada salahnya, salah. Salahnya apa? Menghilangkan rasa percaya kepada misteri atau rahasia Tuhan dalam memberikan rezeki. Karena rezeki itu nggak ada jadwalnya, bukan per bulan, kapan saja dia datang, dan dari tangan mana saja. Ini yang diignore oleh sistem. Supaya manusia forget about God. Usaha mulai yang menentukan nasibmu. Akhirnya orang sudah tidak lagi, sudah kehilangan nurani. Padahal apa? What you say, what you spread, ya, semesta akan merealisasikan. Ya. Itu yang sudah hilang dari kita. Yes. Akhirnya apa? Apa yang dilihat situ? Oh, itu punya dia. Dia meleng. Gua ambil. Gitu. Padahal kita biarkan kalau punya kekuatan itu. Tuhan, aku perlu ini. Tiba-tiba Bapak yang datang ke saya. Tapi dia mau balik ini, bahwa ketika itu dibeginiin, lah lu terima. Ada apa lu? Iya. Hebat kan permainannya. Makanya waktu saya seleksi KPK, saya katakan apa? Ini adalah sistem ateis. Ateis maksudnya tidak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Oh, langsung saya dicoret. Saya sengaja bilang. Karena percuma. Siapa yang mau jadi ketuanya? Udah tahu siapa. Ya buat apa kita jadi pemanis, penggembira? Udah ngantuk-ngantuk. Betul. Nunggu jadwal tes. Yang anunya udah dipilih. Ditentukan yang bisa dikendalikan. Iya. Banyak doa mudah-mudahan Pak Prabowo menjadikan beliau menteri. Udah jangan harap. Saya nggak disukain oleh global. Saya udah tahu rahasianya. Gitu. Ada ya dari itu. Jangan harap. Yang penting semua rakyat paham dan tahu mulai saat ini, putuskan langkah apa yang akan kalian lakukan untuk selamatkan jiwa keluargamu. Gak usah mikirin saya. Gitu. Ya. Gak usah mikirin. Jadi ini pikirkan mulai hari ini. Ya, jangan nganggap senang-senang mau naik kereta, mau apa, jangan itu. Silakan kalau mau meliterasi atau membuat pencerahan kepada orang, monggo. Tapi kalau hanya untuk mencari pleasure, jangan senang diberikan liburan. Karena liburan ini adalah jebakan Batman. Di mana? Kenapa gitu? Rakyat udah gak punya uang, disuruh liburan. Apa gak ribut sama istrinya? Anaknya, papa pengen ini. Suaminya pusing. Dia harus keluarkan uangnya sudah tidak ada yang harus dia pakai buat makan. Apa yang terjadi? Cerai. Karena istrinya nggak tahan. Dia lihatlah, bapak itu, om itu bisa ngasih makan dia. Lari ke sana. Ayo. Apa yang terjadi? Sakit hati dia. Dia kejar, dia cari, dia bunuh. Gampang kok membuat kejahatan manusia menjadi jahat dengan manusia. Bikin sakit hati. Iya. Lecehkan harga dirinya. Serendah-rendahnya. Maka dia akan kehilangan akal sehat. Dan akan melakukan apa saja yang digerakkan oleh jiwa yang sudah dikontrol dan dikuasai oleh iblis.
pasti. Ini benar. Ya. Hati-hati Mbak, jangan sampai terjebak. Ya, Mbak wanita karier, jangan sampai Mbak masuk dalam program feminine agenda. Hati-hati. Walaupun sudah paham dengan itu. Karena apa? Program ini membuat apa? Emansipasi wanita. Sehingga laki jaga anak di rumah, apa segala macam, penghasilan lebih rendah dan sebagainya, udah dimainkan. Nggak sadar pelan-pelan, kelihatannya oke. Tapi nggak sadar juga bahwa pajak pendapatan juga dapat dua dari sumber, dari suaminya, dari istrinya. Gitu. Kemudian nomor rekening masing-masing, ini masing-masing. Akhirnya apa? Punya lu, punya gua, punya gua. Atau punya lu, punya gua, punya lu, punya gua juga. Gitu. Ya, makanya ada apa? Biasa istri emang gitu. Pembagian harta gitu kan. Nah itu sebenarnya itu kita tidak sadar. Dulu mama saya tuh nggak punya. Semua dari ayah saya. Jadi betul-betul istri itu apa? Menghormatinya, betul-betul menghormati. Karena apa? Seseorang merasa sesuatu itu berharga ketika ada yang hilang di dalam dari dirinya. Baru dia bilang, aduh kenapa kemarin gua nggak ini dia ya? Kenapa nggak gua baik-baik ya? Gua ngerawat dia ya. Jadi bukan teori gitu loh. Perkawinan itu sejatinya adalah apa? Clicking, blending. Tapi kan tidak. Kenapa? Alasan inilah hak asasi ya, hukum pet. Hukum teroris ini hukum Belanda, hukum kolonial. Kolonial apa? Yang dikolonialkan jiwa kita. Pertama dari mindset, akhirnya jiwa kita jadi. Kalau nggak begini nanti dimarahin teman. Apa nggak ikut begini? Apa katanya? Makanya kita nggak enak. Ayo dong sekali-sekali. Lu takut banget sama istri lu. Akhirnya ikut sekali-sekali. Sampai sekarang dijebak. Muncullah yang apa? Halo Om, selamat malam. Apa kabar? Ih Om, ini deh. Ya macam-macam lagi. Aduh. Aku suka kalau Bang Dharma kayak gitu. Bukan, maksud saya ya pas sandiwara kehidupan ini lucu gitu. Gitu. Nah, sama seperti begini ya. Istri menerima suaminya pulang. Ketika suaminya belum pulang, mungkin di batas jam yang seharusnya, dia mulai ada rasa tidak nyaman. Sebenarnya dia sudah dari sana udah ngasih signal. Dari something wrong. Karena signalnya itu terhubung. Itu. Makanya dunia cyber itu kelihatan kan garis sana kiri, ya. Cyber kan? Ada kan? Web. Itu sebenarnya apa? Sel satu terhubung. Ini terhubung saya dengan Le, saya dengan Anda, saya dengan Mbak dengan mereka. Ini terhubung semua nih. Kalau tadi garis terhubung semua. Tinggal kita mau gunakan jalur itu enggak. Itulah internet kenapa dipakai semua, itulah signal. Terhubung semua. Disitulah terjadi namanya law of attraction. Jadi kalau orang bicara begitu belum paham itu law of attraction. Makanya saya berada di lingkungan itu. Kalau saya punya ini energi tidak kuat, maka saya akan ketarik dengan lingkungan itu. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu, itu Mbak. Mbak jangan setuju aja. Enggak, kalau aku memang berpikiran seperti itu karena 5 orang terdekat kita itu sebetulnya gambaran dari siapa kita gitu aja. Ya, karena kita diisi oleh mereka. Jadi kita tidak berkembang karena kita punya enggak. Makanya penting sekali. Makanya jangan lepaskan anak sekolah. Gini ya, kenapa anak itu jadi gagal? Sekarang banyak tawuran dan sebagainya. Berarti sekolah gagal. Masih minta pendidikan. Jadi bukan berarti lembaga pendidikan yang diseragamkan. Menyerahkan anak yang kalian sayang setulusnya, kalian serahkan kepada orang yang tidak sayang. Hasilnya apa? Asal. Iya bener juga ya. Aku setuju. Karena emang anakku juga nggak di SMA. Terus ini udah langsung kuliah. Padahal seharusnya emang harusnya masih SMA. Cuma saya nggak setuju dengan kayaknya pelajaran di SMA atau mungkin lingkungannya saya nggak setuju. Jadi saya langsung. Saya banyak pelajaran juga yang nggak penting. Ini aja, langsung dia mau apa. Jadi dia memang tujuannya ke situ ya. Yaudah, yuk kita belajar di situ aja. Banyak pelajaran yang nggak penting sebenarnya. Nggak penting. Memang saya di situ. Itu nggak penting. Kenapa? Emang. Hanya kalau ada pelajaran ini nanti rentetan prakteknya keperluannya ini
Kali-kali banyak, kali sering kan? Mm-mm. Ya kan? Nah, ada lagi ini. Oh, perlu laptop, perlu ini, perlu wifi, oh, ini. Hanya itu aja yang diinin. Bukan apakah mereka bisa mandiri. Ya. Apakah mereka bisa menjadi manusia bijak. Itu yang terpenting dari semua ilmu. Buat apa punya ilmu? Kurang banyak apa orang hebat di Indonesia. Gelar seabrek-abrek. Sekarang senang banget. Wih, gelarnya begini. Tapi adabnya nggak ada. Itu hasil pendidikan. Kerjanya nipu. Ngerjain rakyat. Apa itu yang kita mau? Ya. Semua jago-jagoan sekedar ngomong tentang teori-teori dari orang lain, menurut lu apa? Kosong. Itu yang membuat jiwa kosong. Karena kita tidak pernah menjadi orang yang punya pendirian. Kita tidak pernah menjadi orang yang punya pendirian. Kita tidak bisa menentukan warna apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gitu. Tetapi justru dunia ini yang memberikan warna. Warnanya adalah warna pelangi-pelangi. Bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan emang. Ciptaan Bukan itu, ciptaan Tuhan. mereka yang mewarna-warni. Karena dia kurangin dari 7 jadi 6 warna. Kenapa dia senang 6? Nah, kenapa internet itu www World Wide Web itu va. Makanya ketika kamu masuk ke internet jangan harap aman. Ahli siapapun ngomong jangan dipercaya. Karena isu keamanan akan selalu ada. Kalau tidak ada isu, maka industri tidak jalan.